Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Pada saat Tuhan Yesus kami masih dapat mendengarkan kembali firman-Mu, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Mari berbicaralah ya Allah dengan kuasa-Mu. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus lahir bagi kita. Dia adalah terang dunia. Dia yang menyinari hidup kita yang gelap dengan terangnya yang besar. Dan mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Rasul Paulus yang menuliskan surat ini untuk anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Timotius, saudara-saudara. Dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, Rasul Paulus katakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dia sembah adalah Allah yang bersemayam atau Allah yang tinggal dalam terang yang tak terhampiri. Allah kita adalah Allah yang tinggal di sorga pada terang yang tak terhampiri. Paulus menuliskan dalam Kisah Para Rasul bahwa terang itu terang Allah itu melebihi terang matahari. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat terang itu. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah karena dia tinggal di dalam terang yang tak terhampiri. Pernah ada satu pengalaman dari Musa, saudara-saudara, pada saat dia harus naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu. Saat itu Musa ingin sekali melihat wajah Allah. Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani. Tapi Allah katakan tidak ada yang dapat melihat wajahnya. Kalau ada orang yang dapat melihat Allah, orang itu pasti mati. Tapi kemudian Allah berkemurahan kepada Musa. Allah menempatkan Musa di antara lekuk gunung, saudara-saudara. Lalu Allah lewat, dan setelah Allah lewat, Musa boleh keluar dari lekuk gunung itu. Musa hanya melihat belakangnya saja, belakang dari Allah saja. Tapi apa yang menjadi pengalamannya itu, apa yang dia lihat itu membuat wajahnya bercahaya. Pada saat dia turun dari Gunung Sinai, orang Israel melihat wajah Allah, wajah Musa yang begitu bercahaya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tinggal dalam terang yang tak terhampiri. Satu terang yang melebihi terang matahari. Saudara, Rasul Yohanes menuliskan tentang terang ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 9. Ada penjelasan tentang terang ini yang dikemukakan oleh Rasul Yohanes. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 1 ayat 3 sampai 9. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi yang memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Puji Tuhan. Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Allah, dan Allah itu adalah Yesus. Dalam perjanjian baru, Allah itu kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus ini sebagai Allah sejak mulanya. Sejak dunia belum dijadikan, Yesus sudah ada. Yesus adalah Allah. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan pada saat terang itu masuk, terang itu akan mengusir kegelapan. Kegelapan itu tidak akan menguasai terang, tapi terang yang akan mengusir kegelapan. Kegelapan tidak mampu, dalam terang gelap hilang. Demikian yang ditulis oleh Yohanes. Dia memberikan satu pernyataan bahwa Allah itu adalah terang. Allah yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Dan terang itu yang kita peringati kedatangannya pada hari ini. Yesus, terang. Terang yang tak terhampiri, terang yang sesungguhnya, terang yang memberikan kehidupan, terang yang mengusir kegelapan. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia hanya untuk kita, hanya untuk mengusir kegelapan yang ada di dalam kita, saudara-saudara. Kita yang orang berdosa, kita ini orang-orang gelap yang mewarisi dosa. Tapi pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menjadi terang dunia. Dia mengusir segala kegelapan yang ada di dalam kita. Dan pengalaman Yesus sebagai terang ini harus dialami oleh setiap orang. Harus dialami oleh setiap pribadi. Masing-masing pribadi. Tanpa diwakili dan tidak dapat diwakili. Saudara-saudara, bicara mengenai Yesus, Dia adalah Allah. Dia pencipta yang sedang datang ke dalam dunia ini. Yesus mencari setiap orang, masing-masing orang, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Yohanes pasal 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Mempunyai Yesus berarti mempunyai terang. Mengikut Yesus berarti tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mengikut Yesus berarti mempunyai terang hidup. Ya harus ini harus menjadi pengalaman kita, orang-orang percaya. Dulu hidup kita gelap, tapi kemudian kita mengenal Tuhan. Kita percaya kepada Yesus. Kita mengikut Yesus. Gelap yang ada di dalam kita terusir, saudara-saudara. Karena kita mempunyai terang. Karena kita berjalan bersama-sama dengan terang itu. Kita tidak lagi berjalan dalam gelap. Kita berjalan dalam terang Allah. Dan terang itu yang membuat kita hidup. Amin. Puji Tuhan. Ada sebuah contoh, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 kalau kita baca mulai ayat 2, ayat 1 sampai ayat 11 saja. Ayat 1 sampai ayat 11 itu menceritakan tentang seorang wanita, seorang perempuan yang kedapatan berzina. Pada saat itu imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pergi membawa wanita yang kedapatan berzina ini ke hadapan Yesus. Mereka katakan kepada Yesus bahwa kalau ada seorang perempuan berdosa, kedapatan berzina, perempuan yang seperti yang mereka bawa ke hadapan Yesus itu, menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, menurut pendapatmu bagaimana Yesus? Apa yang harus Yesus lakukan kalau kedapatan perempuan seperti ini? Yesus tidak memberi jawab, saudara, karena Yesus tahu. Alkitab katakan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu adalah pertanyaan yang mencobai Yesus. Mereka bertanya untuk mencobai Yesus. Satu jebakan yang mereka pasang. Kalau Yesus menjawab orang ini harus dihukum, dilempar dengan batu, Yesus menyalahi dirinya sendiri.
Yesus datang, Yesus katakan dia datang dengan membawa kasih. Tapi kenapa sekarang dia menghukum perempuan ini? Tapi kalau Yesus katakan perempuan ini tidak perlu dihukum, dia melanggar hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, kalau kedapatan seorang bersalah, orang itu harus dilempar dengan batu. Atau kalau ada sesuatu yang dapat dipersembahkan sebagai ganti orang berdosa itu, maka orang itu dapat dilepaskan, tidak perlu dihukum. Dan kalau Yesus katakan perempuan ini tidak perlu dihukum, saudara-saudara, Yesuslah yang akan dilempar dengan batu. Apa yang harus Yesus jawab? Serba salah, saudara-saudara. Yesus kemudian menunduk, dia mencoret-coret tanah, dia menulis di tanah, entah apa yang ditulisnya, tidak ada orang yang tahu. Lalu Yesus katakan kepada orang banyak, kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, mari menjadi orang yang pertama untuk melempar perempuan itu dengan batu. Siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Ahli Taurat, orang-orang Farisi pun mereka pernah berbuat dosa. Jadi tidak ada yang dapat memenuhi apa yang Yesus minta. Dia masih menulis-nulis di tanah, tapi kemudian satu-satu para ahli Taurat, para orang-orang Farisi itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Sampai akhirnya Yesus kemudian berdiri. Dia melihat sekelilingnya sudah tidak ada orang. Dia bertanya kepada perempuan itu, kemana mereka? Apakah tidak ada orang yang melemparmu dengan batu? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus katakan, kalau begitu, aku pun tidak akan menghukummu. Aku pun tidak menghukum engkau. Sekarang pulang dan jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Itu yang Yesus katakan. Yesus katakan kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dengan ini Yesus menyelamatkan wanita itu, sehingga ia tidak dilempar dengan batu. Hukum Taurat menghukum, tetapi Tuhan Yesus memberikan solusi. Ini adalah kasih, saudara-saudara. Solusi yang Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bagi perempuan itu, ini adalah terang hidup. Hari itu dia tidak mati di bumi. Hari itu dia mendapat kehidupannya yang kedua. Hari itu dia pulang dengan selamat. Terang itu membuat hidupnya menjadi baru. Terang itu membawa satu kehidupan bagi perempuan yang melakukan dosa ini. Tapi Yesus melepas perempuan itu dengan satu syarat, dengan satu perkataan. Mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Dan ini adalah prinsip kerja dari terang itu, saudara-saudara. Cerita tentang perempuan berzina ini menjadi latar belakang ayat 12 dalam Yohanes pasal 8. Akulah terang dunia, demikian Yesus mendeklarasikan dirinya. Aku adalah terang dunia. Latar belakangnya adalah cerita tentang seorang perempuan yang berzina. Saat itu, waktu Yesus menyelesaikan masalahnya, perempuan ini mendapat satu kehidupan yang baru. Perempuan ini berjalan dalam hidup yang baru. Hidup yang lama yang penuh dengan kegelapan. Hidup yang lama yang penuh dengan ketidakpastian. Dia tinggalkan, dia mendapat hidup yang baru. Dan kalau hal ini dihubungkan dengan dengan Yohanes pasal 1, ayat yang ke-9, ayat yang tadi kita sudah baca, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Pekerjaan terang itu harus dialami oleh setiap orang. Apa yang Yesus katakan bahwa ia adalah terang dunia, maka terang itu harus berlaku untuk setiap orang, saudara-saudara.
Dan orang yang mendapat pengalaman menerima terang itu tidak lagi hidup dengan dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak berbuat dosa lagi. Orang itu seharusnya mempunyai hidup yang baru, hidup yang terang, hidup yang meninggalkan segala dosa-dosa yang lama. Demikian juga dengan perempuan itu. Dulu hidupnya gelap, dulu hidupnya tidak menentu, tidak mempunyai kepastian. Sekarang dia tinggalkan segala dosanya. Saudara dan saya percaya ini juga pernah menjadi pengalaman kita. Ini kita alami pada saat kita kenal Tuhan Yesus. Kita akui segala dosa kita. Yesus, Allah yang adalah terang, itu dia yang menerangi hidup kita. Dan sekarang jangan lepaskan terang itu. Mari berjalan di dalam terang Allah. Maka kita akan mendapat satu kehidupan yang besar di dalam Tuhan. Ada sebuah ayat dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Ayat itu katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara-saudara, kalau kita kenal Tuhan, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Yesus katakan bahwa dia adalah terang dunia. Kegelapan tidak akan menguasai terang itu. Kegelapan akan pergi pada saat terang itu datang. Saudara-saudara, pengalaman ini menjadi bagian dalam hidup kita. Hosea katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di dalam dia ada kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari terang itu, sehingga kita dapat hidup dalam terang, maka Alkitab katakan, Tuhan akan muncul seperti fajar. Kita tahu bersama fajar yang muncul pada pagi hari. Fajar menyingsing, itu mengusir kegelapan malam. Fajar ini membawa hari baru bagi semua penduduk dunia. Menjadi sesuatu yang baru, mengusir segala kegelapan yang ditimbulkan oleh malam. Dan ini adalah kerja terang, saudara-saudara. Kalau kita bersungguh-sungguh mau hidup di dalam terang Allah, kalau kita bersungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, Allah akan muncul seperti fajar yang menghapus malam. Tapi bersamaan dengan itu, dia juga seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tidak ada tumbuhan yang dapat menghasilkan kalau tidak ada air. Dan hujan akhir musim ini yang menghasilkan, yang membuat tanaman dapat mematangkan buahnya. Sehingga buah itu siap untuk dituai. Sehingga buah itu siap untuk dipanen. Demikianlah hidup orang-orang percaya kalau sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Tuhan akan datang seperti fajar. Tuhan akan datang sebagai hujan. Lalu orang percaya akan mengeluarkan buah-buah yang siap dituai. Akan menjadi satu kesaksian hidup bagi orang lain. Orang lain dapat melihat terang yang ada pada kita. Dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Orang lain akan melihat ada sesuatu yang baru. Hidup yang baru yang ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi senang. Tuhan yang menjadi kesukaan. Tuhan dimuliakan, dibesarkan dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, tahun ini kita sebagian besar dari orang-orang percaya mengadakan kebaktian Natal dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu, bukan? Karena ada wabah COVID-19, tapi kita mau tanamkan dalam hati. Tidak ada masalah yang dapat menghalangi seorang percaya untuk datang dan mengenal sungguh-sungguh terang. Dia yang akan bekerja di dalam hidup kita. Puji Tuhan, apapun yang terjadi.
Kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur karena Engkau telah terang dunia dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Mari bekerjalah ya Allah dengan kuasa-Mu sebagai terang dunia, mengusir segala kegelapan kami. Maka kami akan hidup di dalam terang Tuhan. Bahkan kami akan menghasilkan buah karena Engkau sebagai fajar, karena Engkau sebagai hujan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.